Oke teman-teman, nah sekarang kita akan coba menghitung diagram keputusan ini sampai kita memperoleh keputusan yang baik gitu ya. Keputusan mana yang akan dipilih di antara alternatif tindakan 1, 2, dan 3 gitu ya. Hitungnya dari belakang ke depan. Oke, sekarang yang dari belakang ini kita hitung. Cara menghitungnya adalah 50 juta dikali kemungkinannya ditambah minus 15 juta dikali kemungkinannya. Nanti hasilnya akan kita tuliskan di sini. Baik ya, kita tulis teman-teman. Jadi 50 juta dikali kemungkinannya ditambahkan dengan minus 15 juta dikali kemungkinannya. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 43 juta. 43,5 juta. Ini kita catat dulu di sini ya. 43,5 juta ini kita catat di sini. Nanti kita bandingin. Baik, ini udah ada. Ini kalau kita tidak melakukan apapun, ini mengalami kerugian minus 5 juta. 5 juta. Oke. Nah, ini kan ada kotak. Artinya apa? Kita diminta untuk memilih gitu ya. Kita sebagai perusahaan harus memilih alternatif yang mana, apakah memproduksi produk baru atau tidak gitu ya. Nah, pilih yang paling menguntungkan buat perusahaan. Dalam hal ini, karena angka ini merupakan angka keuntungan, maka kita pilih yang paling positif, terbesar gitu ya. Karena 43,5 ini yang akan kita pilih, maka yang ini tidak kita pilih, coret gitu ya. Oke, angka 43,5 ini, maka dia akan kita catat dulu di sini untuk kita hitung berikutnya gitu ya. Nah, sekarang kita pindah ke yang bawah. Ini kita hitung 35 dikali kemungkinannya 0,3 ditambah minus 20 juta dikali kemungkinannya yaitu 0,7, maka hasil ini adalah minus 3,5 ya. Minus 3,5 juta. Minus 3,5 juta ini kita simpan di sini. Minus 3,5 ya. Oke, sekarang bawahnya kalau menghentikan produksi maka mengalami kerugian minus 5 juta. Ini udah ada ya, sebenarnya saya tulis lagi di sini. Oke. Nah, kalau seperti ini maka perusahaan diminta untuk memilih. Setelah kotak kan itu kita milih ya. Milih yang paling menguntungkan yang mana? Yang negatif ini ya. Ya ini yang paling kecil. Oke, berarti gini nanti. Oke, maka yang ini yang akan kita pilih yaitu pasarkan produk lama. Oke, minus 3,5. Oke, nah teman-teman, di sini ada notasi kemungkinan. Kalau notasi kemungkinan ya kita hitung lagi. Jadi 43,5 dikali kemungkinannya ditambah minus 3,5 dikali kemungkinannya. Maka hasilnya kan kita tuliskan di sini sebagai nilai expected value dari alternatif 1. Oke, kita hitung ya. 43,5 dikali 0,8 ditambah ini ya. Ditambah minus 3,5 dikali 0,2, maka hasilnya adalah 34,1. Nah, di sini kita catat dulu nilai expected value dari alternatif pertama adalah 34,1. Oke. Nah, sekarang ini udah ada ya nilai expected value dari alternatif yang kedua, udah langsung. Ini kita tulis aja di sini alternatif yang kedua expected value-nya adalah 0 karena dia tidak melakukan apapun alias menghentikan produksi. Nah, sekarang untuk alternatif yang ketiga kita hitung 40 kali 0,3 ditambah minus 15 kali 0,7. 40 kali 0,3 ditambah minus 15 dikali 0,7. Hasilnya adalah hasilnya adalah 1,5 ya, ada nggak? Oke, 1,5. Ini kan yang ini 12 ya, 12 dikurang 10,5 maka hasilnya 1,5. Oke, 1,5 kita tulis di sini. Expected value dari alternatif tindakan yang ketiga adalah 1,5. Oke, nah sekarang kita diminta untuk memilih pilihan atau alternatif tindakan yang paling menguntungkan untuk perusahaan. Apakah expected value 34,1 alternatif pertama atau kedua atau ketiga
Ya, yang menguntungkan adalah 34,1 ya. Jadi ini kita coret. Jadi nanti kesimpulannya adalah perusahaan sebaiknya melakukan atau melaksanakan proyek penelitian karena di sini expected value-nya adalah yang paling besar sebesar 34,1. Oke, gitu teman-teman. Ini cara menghitungnya. Nah, ingat ini adalah berdasarkan expected value ya. Expected value. Nanti ada lagi yang dinamakan dengan expected utility. Beda lagi nanti. Jadi ini harus diterjemahkan dulu ke dalam utility. Tapi cara menghitungnya sama, dari belakang ke depan. Cuma nanti di sini EU ya, expected utility. Sama di expected utility juga kita memilih yang paling menguntungkan untuk perusahaan. Itu. Oke, teman-teman, semoga sedikit mencerahkan. Terima kasih.